Shalom, haleluya. Salam kasih, salam damai, salam sejahtera buat teman-teman Hope Channel dimanapun Anda berada pada hari ini. Selamat hari Sabat kepada semua. Hari ini merupakan hari Sabat Tuhan yang begitu istimewa untuk semua kita. Hari yang telah diasingkan sebagai hari istirahat, hari yang diberkati Tuhan, dan hari untuk kita beribadah, menyembah, dan memuji Tuhan bersama-sama. Sekali lagi bersama dengan saya, Pastor Brian Scott Padam, dalam siri renungan rohani Sarapan Kasih. Ya, sudah pastinya kami dari Hope Channel Asia Tenggara ingin menghidangkan untuk Anda semua sarapan kasih yang syarat dengan zat-zat dan nutrisi yang akan membekalkan tenaga dan kekuatan rohani untuk semua kita. Dan sudah pastinya resepi-resepi yang kita hidangkan, yang kita persiapkan dan sediakan untuk dihidangkan pada setiap hari didapatkan daripada firman Tuhan Alkitab. Dan sudah semestinya ingredients ataupun bahan-bahan tersebut merupakan bahan-bahan yang kaya dengan nutrisi dan kaya dengan kuasa Tuhan, ya, yang akan membantu kita untuk menghadapi cabaran yang pastinya akan dilalui kita sepanjang hari ini. Berbekalkan dengan kekuatan, tenaga, dan kuasa daripada firman Tuhan, saya sangat percaya dan yakin bahwa Anda semua juga akan dapat melalui hari-hari di dalam hidup Anda pada hari ini, jam-jam yang akan datang ini, dengan penuh rasa keyakinan dan percaya akan keberadaan dan dampingan Tuhan, dan seterusnya memiliki semangat dan keterujaan untuk hidup bagi Tuhan, melakukan apa yang telah ditetapkan Tuhan, dan menggunakan segala kesempatan dan ruangan yang ada untuk memuliakan Tuhan, serta untuk menjangkau dan menyentuh jiwa-jiwa lain yang ada di sekeliling kita, yang Tuhan telah rencanakan untuk bertemu dengan kita pada hari ini. Dan sudah semestinya sangat penting bagi kita untuk berkongsikan kepada mereka firman Tuhan yang telah kita santap dan nikmati bersama-sama pada setiap hari, ya. Dan Tuhan memberikan kita amanat, ya, satu tanggung jawab yang begitu besar untuk memberitakan Injilnya, untuk mengkabarkan, mengkumandangkan rencana penyelamatan Tuhan dan penyelesaian kepada dosa-dosa manusia melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus di salib. Dan apabila kita bersiap sedia untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, penyerahan yang total, dan kemudian memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita akan memulakan satu langkah kehidupan yang baru yang sudah pastinya dijamin, ya, akan lebih berbahagia, lebih bersukacita, lebih bertenaga dan berkuasa, dan yang penting sekali, dipenuhi dengan kasih Tuhan yang akan membantu kita untuk bertumbuh dengan cara yang begitu sempurna dan terus berada di bawah naungan kasih karunia Tuhan, dan kehidupan kita akan disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Yaitu adalah doa kita setiap hari, agar bukan sahaja kita bertumbuh, tetapi kita juga mau mempengaruhi, membawa impact dan perubahan yang besar kepada orang-orang lain di sekitar kita, agar mereka juga boleh disentuh oleh firman Tuhan dan kuasa Tuhan yang pastinya dapat mengubah hidup Anda dan hidup orang lain juga. Ya, selamat pagi, selamat hari Sabat kepada semua yang baru saja bersiaran bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Hari ini adalah hari Sabat, 6 hari bulan Mei tahun 2023. Bagi yang masih lagi baru saja bangun dari tidur, bangun, jangan mandi dulu, jangan berus gigi dulu. Tetapi luangkan masa untuk bersama-sama dengan kami untuk merenungkan dan mempelajari, mendalami firman Tuhan bersama-sama pada pagi ini. Lepas kita bersarapan rohani, bersarapan kasih bersama-sama, barulah
berkunjung ke tempat-tempat yang seharusnya. Okey, dan bagi yang sedang menikmati sarapan pagi anda, yang sudah pun menyiapkan hidangan sarapan di atas meja, pelbagai menu ataupun mungkin hanya satu dua menu, mihun goreng, bubur ayam, bubur nasi, mungkin ada mie Maggi, mie Maggi ataupun mie kolok ataupun apa saja yang anda hidangkan di atas meja. Anda juga boleh menikmati sarapan rohani di samping menikmati sarapan fizikal, sarapan pagi anda yang sudah pun disiapkan. Okey, dan saya mengalu-alukan yang baru saja bersiaran bersama-sama dengan saya, sila tuliskan ya di dalam ruangan sembang live kita ucapan kasih, ucapan selamat pagi, kata-kata dorongan, ucapan selamat hari Sabat juga, dan permohonan doa anda yang ingin anda bawakan dalam doa, dan anda inginkan agar kita mendukung anda di dalam doa, berdoa bersama-sama secara berkelompok, secara berjemaah, agar doa ini akan didukung. Dan sudah pastinya apabila kita bersatu di dalam doa dan dengan yakin, dengan percaya, dengan tingkat iman yang begitu tinggi, dan kita boleh menuntut agar Tuhan menunaikan janjinya untuk mendengar dan menjawab doa kita, dan menyatakan jawaban doa itu di dalam kehidupan kita ya dengan segera ya, kerana kita percaya Tuhan Allah kita adalah Allah yang begitu mengasihi, Allah yang mengerti akan keluh kesah kita, Allah yang sebenarnya menjanjikan barang siapa yang datang kepadanya di dalam doa, datang di dalam nama Yesus Kristus ya, maka dia akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Okey, jadi bagi yang sudah pun bersiaran bersama-sama dengan saya, jangan lupa untuk teruskan share, kongsi ya, bukan kongsi facai tetapi kongsikan pautan live kita ini di laman Facebook pribadi anda, di laman Facebook grup anda yang ada di Facebook, dan juga mungkin boleh kongsikan pautan ini di WhatsApp group ya, WhatsApp group ataupun apa sahaja platform media sosial yang anda sertai. Boleh juga untuk kongsikan pautan live ini agar ramai lagi rakan-rakan teman-teman kita yang masih lagi bergumul untuk memutuskan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, untuk bebas daripada belenggu dosa, dan untuk diampuni, menikmati dan merasai sendiri bagaimana bahagianya apabila kita diampuni, ditebus, diampuni dan diterima masuk ke dalam keluarga Allah yang besar ya, dan dijamin kehidupan kekal oleh kerana kasih yang luar biasa daripada Yesus Kristus. Okey, jadi teruskan untuk berkongsi, dan sekiranya anda perhatikan ada beberapa button di dalam emoji kita. Ada button like, tekan saja, button love ya, kasih, tekan saja ya. Jangan saja tekan button benci. Kalau benci tapi rindu jua, itu boleh ya. Janganlah kita membenci antara satu sama lain, tetapi marilah kita mencari kesempatan untuk mendorong dan mengangkat satu sama lain di dalam iman dan percaya kita. Okey, dan kita akan memulakan pagi ini dengan satu nyanyian. Dan lagu ini sebenarnya antara satu lagu yang saya begitu minati juga. Saya suka dengan liriknya yang memberikan kita satu assurance, satu jaminan bahawa kita boleh masuk ke hadirat Tuhan apabila kita berhiaskan kekudusan daripada Yesus Kristus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan menyembah-Mu. Ini mengingatkan kita bahawa apabila di saat kita masuk menghadap hadirat Tuhan, menghadap kehadiran Tuhan, kita berhadapan dengan Allah yang kudus, Allah yang perkasa, Allah yang pencipta kita, yang empunya kita, maka haruslah kita datang didorong dengan hati yang begitu rendah, ya, begitu rendah, begitu rasa hormat, begitu rasa takjub, lalu kita tersungkur di hadapannya dan kita menyembah Dia
sebagai pencipta kita, yang mencipta kita dengan tujuan yang istimewa, mencipta kita dengan penuh kasih sayang, ya, sehingga dia menempatkan kita untuk satu tujuan yang begitu tinggi, mewakili dia, ya, di dunia ini dan seterusnya, menggunakan kesempatan di dalam kehidupan kita untuk memperkembangkan Injilnya, mendirikan kerajaannya, mempersiapkan jemaat-jemaat Tuhan yang lain untuk bersiap bagi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Di saat kita tersungkur dan menyembah Dia, kita juga harus mempersembahkan korban syukur kita. Dan pada pagi ini kita akan menyanyikan lagu ini sebagai korban syukur kita, sebagai tanda kita begitu bersyukur di atas segala nikmat dan berkat yang berlimpah yang kita telah terima dan kita telah nikmati di dalam kehidupan kita. Bahkan ujian-ujian, segala bentuk cabaran dan juga pergumulan itu boleh juga dijadikan berkat di dalam kehidupan kita untuk membantu kita lebih matang, lebih dewasa, dan membekalkan kita dengan pengalaman-pengalaman untuk berhadapan melaluinya dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Dan sudah pastinya melalui cabaran-cabaran tersebut banyak yang kita boleh pelajari tentang penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga mungkin telah melihat mujizat-mujizat Tuhan itu terjadi, perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa, perbuatan ajaib Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Dan itu merupakan satu anugerah, satu berkat yang tidak boleh kita nafikan untuk kita syukuri, ya. Dan pertumbuhan yang dinamik, pertumbuhan yang melangkah maju ke hadapan, maju, itu merupakan satu pengalaman yang indah yang juga harus kita syukuri. Kupersembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu, yang terbaik, ya, bukan orang kita katakan yang sengke-sengke, tetapi kita persiapkan daripada pujian kita, daripada penyembahan kita, doa-doa kita, bahkan diri kita sendiri ini juga merupakan persembahan yang hidup, yang kudus, yang seharusnya berkenan kepada Tuhan. Harus kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Sekiranya Anda tahu lagu ini, boleh nyanyikan bersama-sama saya, ya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
oh, selamanya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku terpersembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Oh, oh, selamanya. Ya, kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan pada setiap hari. Jangan pernah kita meninggalkan ibadah kita, meninggalkan solat kita, meninggalkan penyembahan dan kebaktian kita setiap hari. Dan setiap kali kita masuk di hadirat Tuhan, kita mempersembahkan yang pertama-tama sekali hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, dan membawa puji-pujian kita sebagai korban syukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi yang begitu indah ini, hari Sabat Tuhan, hari istirahat, hari berkat, dan hari ibadah kami, hari yang dikuduskan Tuhan, kami datang di hadirat Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami bersyukur kerana Tuhan sekali lagi membangunkan kami dari tidur kami dengan selamat dan memberikan kekuatan dan kesehatan dan ruang untuk kami menyembah Tuhan. Kami mulakan hari kami dengan bersarapan kasih di atas firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menyertai kami, mengajar dan memimpin kami untuk menemukan kebenaran Tuhan dan memiliki tekad dan semangat untuk menghidupkan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan pribadi kami. Berkati semua teman Hope Channel Asia Tenggara dimanapun mereka berada pada hari ini. Semoga mereka juga dapat menikmati sarapan kasih yang dihidangkan ini, dan seterusnya menemukan Yesus Kristus dan memiliki peluang untuk berhubungan dengan Yesus dan mengambil dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi semua kami. Amin. Oke, pada pagi ini sekali lagi selamat pagi, selamat hari Sabat, selamat bergabung, selamat bersiaran bersama-sama dengan kami di Hope Channel Asia Tenggara, bersama-sama dengan saya Pastor Brian Scott Padam. Untuk bersiaran, bersarapan
pagi bersarapan kasih bersama-sama. Mari saya bacakan beberapa komen yang telah pun dituliskan oleh teman-teman kita yang bersiaran bersama-sama pada pagi ini. Daripada Rachel Gonsung, happy Sabat Pastor and everyone. Selamat Sabat untuk Rachel sekeluarga. Semoga menikmati ibadah Sabat dan keberkatan Sabat pada sepanjang hari ini. Linda Heri Ranip, daripada Linda Heri Ranip ya, happy Sabat everyone. God bless also Linda Heri Ranip. Rauda Kwa, selamat Sabat semua. Selamat Sabat kepada Rauda sekeluarga. Flora Steyun, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Selamat Sabat juga kepada Flora. Nancy Juai, good morning Pastor and everyone on the way to Festival of Praise in First Baptist Church Sungai Tapang. Tuhan berkati kita semua. Amin. Ya, saya difahamkan pada hari ini ada satu acara yang besar di Sarawak, di Kuching ya, di mana ada Festival of Praise ataupun pesta puji-pujian yang diadakan menggunakan premis First Baptist Church di Sungai Tapang di Kuching ya. Dan saya percaya ramai yang sudah excited, yang sudah teruja untuk menyanyi dan memuji Tuhan, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan melalui pesta puji-pujian tersebut. Semoga pesta puji-pujian itu akan membawa berkat yang indah untuk umat Tuhan dan mengangkat jiwa semua orang yang hadir untuk beribadah dan menikmati pesta puji-pujian tersebut ya. Daripada istri saya Puan Faranata, amin, sebab Tuhan baik selamanya. Selamat hari Sabat kepada semua di mana saja Anda akan beribadah pada pagi ini ya. Selamat Sabat juga kepada istri saya, dia sedang berada di dapur sekarang untuk mempersiapkan sarapan fisikal untuk sekeluarga ya. Jebit Jeff, happy Sabat Jebit Jeff ya. Jebit Jeff ya, nama yang begitu unik. Semoga Tuhan memberkati Jebit Jeff dimanapun saudara Jebit Jeff pada ketika ini ya. Dan pada pagi ini kita akan berbicara tentang dosa. Wah, satu topik yang mungkin bukan merupakan topik yang menjadi antara senarai yang teratas dalam pembicaraan ataupun pendalaman kita akan firman Tuhan ya. Kenapa harus diingatkan tentang dosa? Apa yang menarik tentang dosa yang harus kita dalami, harus kita pelajari ya? Bukankah dosa itu sesuatu yang seharusnya kita jauhi, sesuatu yang tidak sepatutnya kita ketahui dengan lebih lanjut ya? Biarlah dosa itu menemukan titik noktahnya di dalam kehidupan saya di saat saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, di saat saya sudah yakin dan percaya bahwa dosa-dosa saya telah pun diampuni, saya telah ditebus dan saya sedang hidup di dalam satu kehidupan yang baru, bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan coba berusaha untuk menghindari diri daripada melakukan dosa itu kembali ya. Kenapa penting untuk kita terus diperingatkan tentang dosa, bahaya dosa, akibat dosa, dan keperluan bagi kita untuk mendapatkan satu-satunya obat yang mujarab, obat yang sudah pun dideskripsikan ya, yang sudah pun dipersiapkan oleh firman Tuhan kepada kita agar kita boleh dibebaskan dan dilepaskan daripada jangkitan virus dosa ini, sementara kita bertumbuh dan bersekutu dengan Tuhan dan menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ya, kalau kita lihat dosa itu merupakan, ramai yang beranggapan bahwa dosa itu adalah perbuatan ya, perbuatan, perasaan, pikiran yang jahat, yang tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan kehendak dan rencana Tuhan yang kudus untuk hidup kita. Ya, ramai yang mengatakan ataupun memikirkan bahwa dosa itu hanya akan dilakukan apabila perbuatan itu dilakukan. Ya, tetapi
ada benarnya juga ya. Kalau kita hanya berfikiran, belum pun melakukannya, itu belum lagi berbuat dosa ya. Ataupun kita sudah ada dorongan, kita sudah ada desakan untuk melakukan kejahatan itu, tetapi belum dilakukan perbuatan jahat itu, dosa itu belum lagi dilakukan ya. Jadi maksudnya kita masih lagi belum berbuat dosa. Yes, pengertian ini ada betulnya, tetapi itu bukan sepenuhnya betul ya. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita sebenarnya sudah pun mewarisi masalah dosa ini. Ya, seperti virus yang menjangkiti kita turun-temurun zaman berzaman, yang tidak dapat kita hindari, tidak dapat kita secara semula jadi keluarkan daripada tubuh kita, daripada fikiran kita, daripada hati kita. Kalau kita bacakan ayat dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 20, Pengkhotbah 7 ayat 20 mengatakan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Di bumi ini firman Tuhan mengatakan tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang saleh, tidak ada orang yang tidak berdosa. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah memiliki virus dosa itu di dalam tubuh mereka, di dalam hidup mereka. Ya, sejak dilahirkan di dunia ini, ya, tidak lepas daripada virus dosa itu. Tidak ada, kita temukan tidak ada pun satu pun orang yang benar dan benar-benar tidak bercela, benar-benar dilahirkan dengan bebas dosa, ya, sin free. Semua kita berbuat dosa. Dan Rasul Paulus memberikan penekanan itu semula dalam suratnya kepada jemaat di Roma 3 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan, kerana semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang diakibatkan oleh dosa itu adalah dosa itu menghalang kita daripada melihat kemuliaan Allah secara langsung. Ya, dosa itu membatasi kita daripada terdedah kepada kemuliaan Allah dan boleh berhubungan dengan Allah, sama seperti bagaimana Adam dan Hawa berhubungan dengan Allah di Taman Eden sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Rencana Allah sewaktu Dia menciptakan manusia adalah untuk berhubungan, memiliki satu bentuk hubungan pribadi dengan ciptaannya. Ya, tetapi apabila mereka melanggar perintahnya dan menuruti kehendak daging mereka, sehingga mereka jatuh ke dalam pencobaan dan akhirnya dijangkiti virus dosa, maka mereka tidak lagi dapat berhubungan dengan Allah secara muka dengan muka, melakukan hubungan langsung secara terus, secara pribadi. Kerana Allah adalah Allah yang kudus dan dosa itu tidak ada tempatnya di hadapan Allah yang kudus. Ya, kita akan mati ya, akibat daripada kemuliaan Allah secara terus itu. Ya, kerana dosa dan perlanggaran kita. Dan definisi dosa, ya, apabila kita sebutkan apakah maksud daripada dosa itu, dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 ada mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Ya, jadi konsep dosa itu adalah pelanggaran kepada hukum Allah, ketetapan Allah. Apa yang Allah telah rancangkan kepada manusia untuk dituruti, untuk kita terima dan hidupkan di dalam kehidupan kita. Apabila kita sudah melanggar, kita tidak lagi patuh kepada ketetapan Tuhan itu, maka itu secara langsung membawa kita kepada pemberontakan. Ya. Kita memberontak, kita melawan, kita menentang kebenaran Tuhan itu, dan itu menyebabkan kita berbuat dosa. Itu menyebabkan kita sudah cenderung, ya, di dalam fikiran kita pun, dalam hati kita pun, apabila kita sudah berfikir untuk melakukan dosa itu sebenarnya sudah melanggar hukum dan ketetapan Allah. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah.
Dan yang menarik sekali dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8 mengatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa daripada mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Siapa yang terus-menerus berbuat dosa, memilih untuk terus-menerus melawan, memberontak terhadap Allah, tidak menerima kebenaran Tuhan, tidak mahu untuk menuruti hukum dan perintah Allah itu, maka dia dikatakan berasal daripada iblis. Sebab iblis lah yang memulakan dosa dari mulanya. Bahkan sebelum pun dunia ini dijadikan, dia telah pun memulakan dosa itu di surga. Malaikat terang, malaikat yang memimpin malaikat-malaikat yang lain mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa, melawan Allah, memberontak, dan mempengaruhi malaikat-malaikat lain di surga, sehingga mereka melancarkan perang terhadap Allah. Dan akhirnya mereka tewas dan mereka dihalau dari surga. Dan mereka membawa kegelapan daripada dosa itu, akibat dosa itu, ke dunia ini. Ya, iblis berdosa dari mulanya. Untuk inilah sebabnya Tuhan harus merancang akan ada rawatan untuk dosa. Dan satu-satunya rawatan ataupun remedi, obat yang mujarab untuk dosa itu adalah melalui pelayanan Yesus, menyatakan dirinya sebagai domba Allah, supaya melalui kematiannya dan kebangkitannya, dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dan kita boleh mengambil bahagian dalam kemenangannya ke atas dosa, karena akibat dosa itu adalah maut, ya, kematian yang kekal. Dan jika kita ingin melepaskan diri daripada hukuman kematian itu, maka kita harus menumpang, ya, mengambil bahagian dalam kemenangan Yesus Kristus ke atas kematian. Pada hari yang ketiga selepas dia disalibkan, dia mati, dia beristirahat pada hari Sabat, dan pada hari Minggu, hari pertama dalam minggu itu, pada awal pagi itu, dia bangkit daripada kematian. Dan jika kita ingin mengalahkan dosa dan mengalahkan kematian akibat daripada dosa itu, maka kita haruslah mengambil bahagian di dalam kebangkitan Kristus. Memiliki kemenangan itu. Ya, tetapi itu merupakan pilihan kita untuk memilih menerima pengorbanan Yesus itu sebagai satu-satunya jalan keluar dan menyerahkan diri kita untuk dilahirkan kembali, mengalami proses kelahiran baru, ya, di mana kita dibaptiskan dan melalui penyataan umum akan iman dan percaya kita serta tindakan iman kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi itu, maka kita akan memulakan satu kehidupan baru bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada waktu kita dilahirkan kembali itu, kita membersihkan diri kita, hati, pikiran kita daripada dosa-dosa kita yang lama. Dan kita akan memulakan satu langkah baru dengan penuh keyakinan, karena jubah kebenaran Kristus itu menutupi tubuh kita yang berdosa, tubuh kita yang penuh dengan kecelaan itu. Dan kita boleh hidup bergaul bersama-sama dengan Tuhan melalui ibadah kita, melalui doa kita, persekutuan kita, melalui firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari. Dan itu akan membantu kita dalam proses menguduskan diri melalui kuasa firman Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan. Dan pada masa itu kita tidak lagi menoleh ke belakang. Walaupun dosa itu masih lagi ada di dunia ini, walaupun kita masih lagi ada keinginan daging, ya, di dalam hati dan pikiran kita, tetapi kita boleh mengalahkan daging kita, desakan daripada tubuh yang masih lagi berdosa ini, ya, masih lagi berdosa ini, tetapi kita dapat mengalahkannya dengan kuasa daripada firman Tuhan dan kuasa daripada pimpinan Roh Kudus Tuhan juga.
Ya, jadi itu yang membantu kita untuk bertumbuh dan mengalahkan dosa. Dosa itu harus dikalahkan. Jangan membenarkan dosa itu untuk mengalahkan diri kita. Diri kita sudah dimenangi, diri kita sudah memiliki kekuatan dan kuasa untuk mengalahkan dosa. Selepas kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita bertumbuh dalam kasih Yesus dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, maka yakin dan percayalah, dosa itu sebenarnya bukan masalah yang besar. Tuhan akan selesaikan, Tuhan akan deal with sin ya di dalam kehidupan kita itu, dengan syarat kita berpegang teguh kepada kuasanya dan kita menuntut agar dia menyatakan pengampunannya itu melalui ibadah, melalui doa kita setiap hari ya, dan kita akan dapat menikmati satu kehidupan yang lebih yakin bahwa kita sudah memenangi pergumulan kita ke atas dosa itu ya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi dalam 1 Yohanes 5 ayat 17, semua kejahatan adalah dosa, apapun bentuk kejahatan, sama ada dia masih lagi bermain dalam pikiran kita dan dieksekut, dilaksanakan dalam tindakan kita, semua itu adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dia bukan secara terus, dia bukan secara langsung ya, tetapi perlahan-lahan dia akan memakan diri kita dan akhirnya perbuatan dosa tersebut pastinya akan mendatangkan kematian ya. Tetapi ada satu lagi yang begitu menarik sekali daripada Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, dia berdosa. Ini yang saya sebutkan tadi, kita harus boleh mengingatkan diri kita tentang dosa, belajar tentang dosa ini supaya kita boleh mengelak, supaya kita boleh membuat ketetapan untuk tidak lagi melakukan dosa, tidak mau lagi dikongkong oleh dosa, tidak mau lagi belenggu dan rantai dosa itu terus mengikat kita, ya. Dan satu daripada komponen dosa ini adalah untuk tidak melakukan kebaikan. Kalau kita tahu sesuatu yang benar, sesuatu yang harus dikerjakan untuk memuliakan Tuhan dan membawa berkat kepada satu sama lain, dan kita menidakkan, ya, kita menghindar daripada melakukan perbuatan baik tersebut, maka sebenarnya itu pun sudah merupakan tindakan dosa. Kalau kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik, tetapi kita tidak melakukan kebaikan itu bermaksud kita menyanggah kebaikan Tuhan, dan kita menolak tawaran Tuhan, perintah Tuhan agar kita menyalurkan kebaikan itu kepada orang lain. Ya, maka jika kita menghindari untuk berbuat baik, sedangkan itu dalam kemampuan kita, dalam kuasa kita untuk melakukan, dalam kekuatan kita untuk melakukan kebaikan, tetapi kita menolak melakukan kebaikan itu, maka Alkitab juga mengatakan bahwa itu adalah dosa, ya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan dosa, tetapi apa yang penting adalah untuk kita mengetahui bahwa dosa itu memang merupakan satu masalah global, dan dosa juga merupakan satu masalah pribadi kita yang terus-menerus sekiranya kita masih lagi membenarkan dosa itu untuk membelenggu dan merantai kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, satu-satunya jalan kelepasan adalah untuk menerima cara dan jalan penyelesaian daripada Tuhan. Tuhan tahu cara untuk deal, ya, mengatasi masalah dosa itu. Itu sebabnya pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, kita boleh bacakan dalam Kejadian pasal yang ketiga bagaimana proses kejatuhan manusia itu yang dirancang oleh iblis, ya, untuk mendatangkan pencobaan itu, dan menyebabkan manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Tuhan itu pun, ya, telah tewas, telah jatuh ke dalam dosa dan melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pengetahuan akan segala sesuatu yang jahat itu, ya, pengetahuan akan sesuatu yang baik dan jahat itu, ya. Dan mereka
telah pun diberikan amaran, sekiranya mereka memakan daripada buah itu mereka akan mati, ya. Tetapi dalam kasih karunia Tuhan mereka mati, tetapi mereka mati dengan cara menua dan berusia, dan akhirnya mereka melihat maut itu, ya, di dalam hidup mereka. Bahkan sebelum pun mereka mati, mereka telah pun melihat maut, bagaimana anak mereka si Habel itu telah pun dibunuh oleh abang sulungnya Cain, ya. Jadi mereka melihat akibat daripada perlanggaran mereka itu, dosa mereka itu di hadapan mata mereka, ya. Tetapi apapun, sejak daripada itu Tuhan telah menyediakan jalan kelepasan daripada dosa, dan pada masa itulah bermulanya penyembahan yang membawa persembahan korban penghapus dosa, ya, dalam rupa binatang, yaitu domba, dan domba itu haruslah disembelih dan haruslah dibakar di atas mezbah bakaran, ya, untuk melepaskan diri daripada dosa. Maksudnya dosa-dosa kita dipindahkan kepada binatang yang tidak berdosa itu, dan melalui korban harian itu, korban penebus dosa itu, maka kita boleh mendapatkan penebusan dan pengampunan, ya. Tetapi domba itu hanya sebagai lambang kepada pelayanan Yesus yang telah pun diutuskan sebagai domba Allah, dan itu dinyatakan oleh Yohanes sendiri, ya, sewaktu Yesus datang kepadanya untuk dibaptiskan. Yohanes dengan jelas mengatakan, "Lihatlah, inilah anak domba Allah yang akan memikul beban dosa semua manusia. Dialah domba yang akan tersembelih di salib. Dialah yang akan menyelesaikan dan mengatasi dosa seluruh umat manusia." Jadi persoalannya kepada Anda dan saya, apakah tindakan iman kita apabila kita mengetahui rencana Tuhan yang begitu indah ini, ya, yang sebenarnya tidak pun layak untuk kita terima, tidak pun layak untuk kita alami, karena dosa yang membatasi perhubungan kita dengan Allah, dosa yang telah memisahkan kita daripada kemuliaan Tuhan, ya. Jadi apakah tindakan iman kita? Pagi ini saya masih lagi ingin merayu dan menyeru kepada Anda semua untuk membuat ketetapan yang konsisten dan begitu committed, ya, berpendirian di atas ketetapan Anda untuk menjauhkan diri daripada dosa once and for all. Kita boleh melakukannya. Ya, jangan jadikan perbuatan dosa itu sebagai satu alasan. Ya, Tuhan, saya manusia yang lemah, saya cenderung untuk melakukan dosa, ampuni saya, ampuni saya. Memohon pengampunan terus menerus. Ya, walaupun kita sudah tahu bahwa kita sudah memiliki kekuatan dan kuasa untuk mengalahkan dosa. Itulah buah yang dihasilkan oleh kuasa Roh Kudus di dalam hati kita, dalam fikiran kita, dalam hidup kita. Dan kita boleh mengalahkan dosa seandainya kita menuntut kuasa dan kekuatan itu daripada Tuhan, dan menggunakannya, ya, setiap masa untuk menghindari dan menjauhkan diri kita daripada dosa. Ya, jangan benarkan dosa itu untuk terus membelenggu kehidupan kita sehingga kita tidak dapat bergerak maju ke hadapan dan menikmati satu perhubungan yang lebih bahagia bersama-sama dengan Tuhan, bebas dosa. Apabila Yesus mengampuni perempuan, dalam konteks ini kita menerima bahwa perempuan yang berbuat dosa itu adalah Mary Magdalene. Ya, dan Yesus mengatakan, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Walaupun pada ketika itu kepala-kepala agama, orang-orang lain yang menangkapnya, ya, dalam keadaan di mana dia sudah ternyata berbuat dosa dan bersiap untuk menghukumnya, untuk membaling batu, ya, untuk membunuh Mary Magdalene itu. Ya, menghukum Mary Magdalene itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang tidak berdosa silakan lontarkan batu yang pertama. Satu persatu mereka meninggalkan tempat itu. Dan akhirnya Yesus mengatakan kepada Mary Magdalene, "Aku pun tidak menghukum engkau, ya. Aku mengampuni engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Dan biarlah itu menjadi satu
dorongan kepada kita, ya. Tuhan memberikan ruangan kepada kita untuk bertobat, untuk kembali mendakapnya, kembali kepada rangkulan kasih karunia-Nya, dan tinggalkan dosa once and for all, ya. Kita memiliki kekuatan itu. Datang kepada Tuhan, dapatkan kekuatan itu. Jika Anda belum dilahirkan kembali daripada air dan roh, dibaptiskan, datang kepada Tuhan, mohon, belajar dari firman Tuhan, dan membuat ketetapan untuk dilahirkan kembali. Itu adalah ubat mujarab bagi dosa. Apabila Anda dilahirkan kembali, dibaptiskan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Anda akan memulakan satu kehidupan yang baru dengan Tuhan. Tetapi pada kali ini, hidup Anda yang lama itu diselubungi oleh jubah kebenaran Tuhan, sehingga Anda memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk mengalahkan dosa, ya. Jadi itu merupakan inti daripada sarapan kasih kita pada pagi ini, dan marilah kita sentiasa dari masa ke semasa mengingatkan diri kita tentang dosa. Dan apabila kita jelas tentang dosa itu, barulah kita boleh bertekad dan juga melakukan upaya kita untuk menjauhi dan menghindari dosa. Oke, jadi bagi yang baru saja bersama-sama dengan kita pada pagi ini, daripada Ini Embun, Happy Sabat Pastor, Happy Sabat Ini Embun. Semoga menikmati ibadah Sabat bersama-sama dengan jemaat Tuhan pada hari ini, dimanapun Ini Embun akan berbakti pada hari ini, ya. Dan kita juga mengucapkan selamat Sabat kepada Stella Kunu Salindeho, ya. Happy Sabat juga buat Stella sekeluarga. Semoga terus diberkati Tuhan pada hari Sabat yang suci dan kudus ini. Oke, sekiranya ada permohonan doa, sekiranya tidak sempat untuk disampaikan dalam ruangan sembang live kita, boleh juga dituliskan selepas ini nanti. Dan selepas ini nanti saya juga akan melihat permohonan tersebut, dan akan mengambil masa pada hari Sabat ini untuk mendoakan permohonan doa Anda semua. Dan kita akan berdoa pada pagi ini secara umum untuk keperluan pribadi kita, keperluan gereja kita, dan seterusnya. Kita mendoakan untuk teman-teman yang sedang bergumul dalam pelbagai bentuk masalah, dan juga yang sedang sakit, dan apapun cabaran-cabaran Anda, kita akan doakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kami kasihi, dengan seluruh hati, seluruh jiwa, seluruh kekuatan kami, kami juga menyembah Tuhan pagi dan malam. Kami mengakui bahwa Engkaulah Allah yang mencipta kami dengan penuh kasih karunia-Mu. Engkau juga Allah yang sangat mengasihi sehingga Engkau ingin berhubungan secara pribadi dengan kami. Terima kasih Tuhan, walaupun kami telah pun jatuh ke dalam dosa, mewarisi masalah dosa itu dari zaman berzaman. Hidup kami, fikiran kami, hati kami cenderung untuk melakukan kejahatan dan ingin selalu memberontak terhadap perintah Tuhan. Tetapi Tuhan, kami sangat bersyukur karena Tuhan tidak pernah berputus asa untuk menyelamatkan kami. Bahkan Tuhan telah menyiapkan satu rencana penyelamatan yang begitu luar biasa dan indah. Anak Tuhan Yesus Kristus diutuskan untuk mati di salib sebagai domba Allah, sebagai korban penghapus dosa itu. Sehingga barang siapa yang menerima anugerah penebusan dan penyelamatan itu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka dengan itu Tuhan, walaupun kami masih lagi terpalit oleh dosa, dibelenggu, dikongkong, bahkan dirantai oleh dosa Tuhan, karena kami telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, kami telah pun mengalami kelahiran baru, memulakan hidup yang bergaul dan bersekutu dengan Yesus Kristus. Maka kami menuntut janji Tuhan untuk memberikan kami kuasa dan kekuatan untuk mengalahkan dosa. Kami percaya Tuhan, walaupun tubuh kami masih lagi dijangkiti virus dosa itu, tetapi kami bersyukur kerana Tuhan Yesus memberikan jubah kebenarannya, disarungkan di atas tubuh kami yang hina dan penuh dosa ini, sehingga di mata Tuhan kami dibenarkan, dan kami diangkat menjadi anak-anak Tuhan, dan kami diberikan
kuasa untuk bergaul bersama-sama dengan Tuhan, menikmati kehidupan yang lebih bahagia dan penuh diberkati oleh Tuhan. Dan pada masa yang sama, kami tahu urapan Roh Kudus Tuhan memberikan juga kami kuasa untuk mengalahkan dosa dan bertumbuh dalam kasih Tuhan Yesus, bertumbuh dalam pribadi Yesus, dan akan mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan, pada pagi ini saya doakan untuk teman-teman saya yang bersiaran dalam sarapan kasih pada masa live ini dan juga menonton, menyaksikan siaran kasih ini selepas ini nanti. Biarlah mereka, Tuhan, dijamah oleh firman Tuhan. Mereka disentuh dan didorong oleh firman Tuhan untuk terus yakin dan percaya bahwa kehidupan mereka telah pun dijamin oleh darah Yesus Kristus. Mereka telah dimenangkan. Dan biarlah mereka terus membuat ketetapan dan tekad untuk hidup bersama-sama dengan Yesus, bertumbuh dengan cara yang progresif dan dinamik, sehingga mereka akan mencapai kematangan dan kedewasaan iman mereka, dan seterusnya memiliki semangat dan keterujaan untuk berkongsikan kasih Tuhan Yesus itu kepada orang-orang lain di sekeliling mereka. Saya doakan juga, Tuhan, teman-teman saya yang bergumul dengan pelbagai bentuk masalah dan cabaran hidup. Tuhan, kami tidak lepas kerana dunia yang kami diami ini masih lagi dibelenggu dengan dosa, pelbagai bentuk kejahatan dan masalah-masalah yang datang dalam hidup kami. Tetapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami pada masa-masa yang sukar ini. Tuhan bahkan menghulurkan tangan Tuhan, menopang hidup kami, mengangkat kami melalui pengalaman-pengalaman sukar ini bersama-sama dengan kami, dan memberikan kami kekuatan untuk melaluinya, sehingga pengalaman-pengalaman tersebut mendewasakan kami. Dan apabila kami menang, Tuhan, maka kami akan menyaksikan bagaimana mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang maha besar itu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk fokus dan menumpu kepada Yesus dan kuasanya. Dan janganlah biarkan kami putus asa dan kecewa di dalam perjalanan hidup kami, karena Tuhan mengasihi dan Tuhan membawa kami untuk melalui masa-masa sukar ini. Bagi yang sedang sakit dan menderita kesakitan, Tuhan, pada pagi ini saya doakan Tuhan terus dengan kasih belas kasihan Tuhan, jamah sentuh mereka. Hulurkan tangan-Mu yang luar biasa kuasanya untuk menyembuhkan mereka. Biarlah melalui penyembuhan ini, Tuhan, mereka akan dapat terus memuji dan memuliakan Tuhan, dan menggunakan kesempatan dari penyembuhan tersebut untuk bersaksi bagi Tuhan, untuk membawa perkabaran mujizat Tuhan itu kepada semua orang yang berada di keliling mereka. Biarlah mereka disembuhkan agar nama Yesus dimuliakan, dan mereka akan menjadi sebahagian daripada umat percaya yang bergiat aktif untuk melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami doakan untuk gereja kami. Biarlah pada hari Sabat ini, Tuhan, seluruh umat Tuhan yang berbakti dan beribadah pada hari Sabat ini akan menerima keberkatan yang istimewa yang Tuhan telah sediakan. Biarlah apabila kami menghadap Tuhan dengan hati yang begitu rendah, tetapi dengan penuh iman dan percaya, dengan berhiaskan kekudusan daripada Yesus Kristus, kami masih dapat mempersembahkan diri kami sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan di mata Tuhan, dan seterusnya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biarlah gereja Tuhan menerima goncangan daripada urapan Roh Kudus Tuhan, dan setiap anggota jemaat daripada gereja Tuhan itu akan mengalami keterujaan dan semangat untuk menginjil, untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan dari Yesus Kristus itu kepada orang lain di sekeliling mereka, agar seluruh dunia ini akan dicapai oleh Injil Tuhan dan Yesus Kristus akan datang segera. Terima kasih sekali lagi Tuhan atas pengampunan-Mu, terima kasih di atas kebaikan-Mu. Kami bawakan korban syukur setiap hari kepadamu. Kami doakan semua permohonan ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin.
Ya, terima kasih bagi Anda yang sudah pun bersarapan kasih bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Jangan lupa untuk terus bersama-sama dengan kami di ruangan ataupun platform media sosial kami di laman sesawang kami hoptv.asia untuk mendapatkan program dalam pelbagai bahasa dan seterusnya melayari YouTube channel kami di youtube.com/hoptv.malay ataupun Hope Channel Asia Tenggara. Tuliskan saja, Anda akan dibawa ke channel kami, saluran YouTube yang akan menghidangkan pelbagai bentuk program dalam bahasa Melayu, dan begitu juga facebook.com/hoptv.malay ya, Hope Channel Asia Tenggara untuk mendapatkan program-program dalam bahasa Melayu ya. Jadi pastikan Anda juga terus kongsikan pautan live kita ini dan juga program-program lain agar ramai yang tidak ketinggalan untuk menyaksikan program-program yang kita telah terbitkan dari Hope Channel Asia Tenggara ya. Dan kita mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang berkesempatan untuk beribadah dan menikmati sarapan kasih bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Ya, dari Tinah Gura, amin. Flora Steyun, amin. Dari Rachel Gonsung, amin. Thank you Pastor and God bless. Tuhan memberkati semua sehingga kita bertemu lagi pada pagi esok jam dan jam dan waktunya yang sama setiap hari jam 7 pagi waktu Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan jangan lupa ya untuk bagi tahu teman-teman Anda, rakan-rakan ahli keluarga, ada siaran renungan rohani yang disediakan oleh Hope Channel Asia Tenggara, Sarapan Kasih jam 7 pagi. Tuhan memberkati, selamat sahabat dan shalom, salam damai.